Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi hari ini. Baiklah, salawat beriringan dengan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nur Aizah, NIM 37295. Saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman sekelompok saya yaitu Nova Eriza sebagai pemateri kedua dan Vira Faiza Melinda sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan manajer. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, fungsi manajemen yang paling mendasar adalah perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pergerakan atau actuating, atau pengawasan atau controlling. Yang pertama, saya akan membahas tentang perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan serangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Hani Handoko mengemukakan 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu 1. Penetapan serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan, kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Dengan menganalisis keadaan sekarang secara baik, maka terdapat diperkiraan keadaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Dalam mengidentifikasi kemudahan dan hambatan dapat dipakai metode SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Kemudian kemudahan, hambatan, kekuatan, dan kelemahan dari organisasi perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana untuk pencapaian tujuan. Merupakan tahap terakhir dari proses perencanaan, diperlukan berbagai penilaian alternatif dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Bagi sebuah organisasi, perencanaan sangat diperlukan karena tanpa perencanaan yang baik, kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Perencanaan yang baik akan memberikan manfaat antara lain yaitu pertama, dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi. Yang ketiga, dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, mudah dalam melakukan pengawasan. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya dan selanjutnya akan dibahas atau disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Eliza, NIM 3720099. Saya akan menjelaskan materi manajemen bisnis tentang perorganisasian. Perorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
Perorganisasian memiliki fungsi. Fungsi perorganisasian meliputi yang pertama, perumusan tujuan secara jelas. Yang kedua, pembagian tugas pekerjaan. Yang ketiga, mendelegasikan wewenang. Dan keempat, mengandung mekanisme koordinasi. Perorganisasi juga memiliki beberapa organisasi, yaitu pertama, organisasi garis. Pada bentuk ini, wewenang pimpinan langsung ditunjukkan kepada bawahan. Bawahan bertanggung jawab langsung pada atasan. Contohnya adalah garis komando yang dilaksanakan oleh kesatuan militer. Kedua, organisasi garis dan staf. Pada bentuk ini, pimpinan dibantu oleh staf dalam pelaksanaan tugas. Kewenangan tetap berada pada pimpinan dan pimpinan mendapat saran dari para staf ahli. Bentuk organisasi ini banyak ditemukan di berbagai instansi atau perusahaan. Yang ketiga, organisasi fungsional. Pada bentuk ini, satuan-satuan organisasi disusun dalam bentuk lurus. Berdasarkan sifat dan macam fungsi yang harus dilaksanakan, wewenang fungsional merupakan wewenang staf yang dapat memberi perintah kepada bawahan yang sesuai dengan fungsinya. Baiklah, itulah materi penjelasan saya tentang perorganisasian manajemen bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vira Faiza Melinda. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pengarahan (memimpin). Pengarahan merupakan aktivitas dalam manajemen yang berhubungan dengan pemberian bimbingan, saran-saran, motivasi, penugasan, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah konstruksi sosial dasar yang muncul di dalam kelompok manapun, yang mana ini berfungsi untuk menyatukan semua tindakan kelompok menjadi tindakan yang terarah dalam mengejar tujuan bersama. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang perlu kita ketahui dalam bidang kepemimpinan, yaitu pertama, menyusun strategi yang tepat, kedua, merancang taktik, ketiga, penyelesaian masalah, empat, pengambilan keputusan yang tepat, 5. Melakukan pengorganisasian dengan teratur. 6. Manajemen yang baik. 7. Manajemen yang baik dengan para pemangku kepentingan. 8. Membangun relasi yang luas. 9. Memberikan pengaruh dan motivasi yang kuat. 10. Manajemen waktu yang baik. 11. Membantu mengembangkan orang lain. 12. Beradaptasi dengan perubahan yang ada. 13. Memimpin dengan memberi contoh yang baik. 14. Membentuk dan menerapkan budaya yang positif. Dan terakhir, 15. Membentuk ketangguhan. Materi selanjutnya yaitu D. Pengendalian atau controlling. Pengendalian merupakan serangkaian pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ada beberapa langkah dalam proses pengendalian, yaitu pertama, menetapkan standar dan metode untuk mengukur prestasi. Kedua, mengukur prestasi kerja. Ketiga, membandingkan apakah prestasi kerja dapat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat, pengambilan tindakan koreksi atau perbaikan. Fungsi pengendalian atau pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan, dan di samping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Menurut Konzan O'Donnell 1964, mengartikan bahwa pengendalian atau pengawasan adalah pengukuran atau perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik. Yang kedua yaitu George R. Terry menyatakan bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, menurut Sukanto Rekso Hadiprojo,
Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu menurut Winardi 1990 dalam bukunya Azas-Azas Manajemen dikatakan bahwa prinsip pengawasan efektif membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Adapun prinsip-prinsip pengendalian atau pengawasan. Yang pertama, prinsip terjadinya tujuan. Kedua, prinsip efisiensi pengendalian. Ketiga, prinsip tanggung jawab pengendalian. Keempat, prinsip pengendalian terhadap masa depan. Kelima, prinsip pengendalian langsung. Keenam, prinsip refleksi perencanaan. Ketujuh, prinsip penyesuaian dengan organisasi. Kedelapan, prinsip pengendalian individu. Kesembilan, prinsip standar. 10, prinsip pengawasan terhadap strategis. Ke-11, prinsip perkecualian. Ke-12, prinsip pengendalian fleksibel. Pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi. Dan juga pengendalian dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun proses pengendalian atau kontrol dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar-standar atau dasar untuk melakukan kontrol. Kedua, mengukur pelaksanaan kerja. Ketiga, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. Sekian dari saya, terima kasih. The sunburst flower